Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Saya akan terus-menerus, kita akan kupas banyak hal tentang masalah uang dan hati. Karena banyak sekali kita ini terjebak di area ini dan tidak lulus ketika kita mengalami masalah diperhadapkan dengan masalah keuangan. Kita mau didapati menjadi orang yang memiliki kemurnian hati, yang lulus dalam mengelola keuangan dengan baik, bukan malah menjadi orang yang serakah, tamak, yang fokusnya pada kepentingan diri sendiri. Saya berdoa Bapak Ibu, setelah kita ngerti kebenaran firman ini, kita memiliki kemurnian hati. Karena semua orang suka dengan uang, tapi kita juga harus tahu bagaimana mengelola uang dengan baik. Bagaimana kita menempatkan hati kita ini dengan tepat di hadapan Tuhan. Jangan sampai gara-gara masalah yang satu ini, ujung hidup kita didapati menjadi orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai motivasi hati kita hanya melulu mencari keuntungan pribadi yang berpusatkan pada keserakahan dan ketamakan yang dibungkus dengan berbagai macam hal yang rohani. Tidak bisa kita ini memiliki sikap hati yang busuk dan jahat. Apalagi kita ini sebagai hamba Tuhan, para hamba Tuhan harus memiliki kemurnian hati, menjaga hatinya dari segala keserakahan dan ketamakan masalah uang ini. Karena semua manusia ingin hidupnya berkelimpahan, hidup berkecukupan, pakai barang yang bagus, pakai barang mewah. Jangan sampai yang sifatnya duniawi, yang sifatnya tidak kekal ini menyeret kita jatuh di dalam dosa. Percuma dan sia-sia belaka kalau kita ini melakukan semua kegiatan pelayanan yang baik di mata manusia, tapi sebenarnya di mata Tuhan didapatin hati kita ini busuk dan jahat. Kita mau didapatin memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita mau didapatin menjadi orang yang menjadi kesayangannya Tuhan. Jangan sampai melintir dengan uang. Karena banyak sekali contoh di Alkitab ketika mereka sudah diberkati, mereka melintir. Gehasi melintir hatinya dengan uang, Bileam hatinya meleset dengan uang, Yudas dan banyak lagi yang lainnya. Mereka tidak teruji dengan masalah uang ini. Sehingga apa? Seluruh rencana Tuhan dalam hidupnya hancur. Seluruh rencana Tuhan dalam hidupnya gagal dan tidak mencapai sampai garis akhir yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan lihat di 2 Korintus pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-17. Perhatikan baik-baik. Sebab kami tidak sama dengan yang lain. Paulus ini berbeda dengan orang lain. Paulus memiliki komitmen yang tinggi di hadapan Tuhan. Paulus memiliki sikap hati yang berbeda. Makanya dia berani ngomong, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain. Orang lain hanya cari keuntungan sendiri. Orang lain hanya cari upah dan lain sebagainya. Perhatikan. Sebab kami tidak sama dengan orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Pada akhir zaman ini banyak sekali orang mencari keuntungan karena firman Tuhan. Bahkan Yesus pun mendapatin ternyata di bait Allah ada terjadi perdagangan yang tidak sewajarnya. Mereka akhirnya diobrak-abrik oleh Tuhan. Seringkali Tuhan ngomong lewat para nabinya. Hati para imam harus kudus, hati para imam harus suci. Jangan sampai tercemari dengan uang. Kita lihat seluruh kehidupan dari anaknya Imam Eli hancur, rusak semuanya, tamak dan serakah. Karena apa? Fokusnya kepada uang, upah. Kalau kita sebagai hamba Tuhan harus memiliki sikap hati yang murni. Kita melayani Tuhan bukan untuk dapat upah yang materi, untuk kita bisa beli barang bagus dan berkemewahan. Kalau kita real melayani Tuhan, hati kita itu harus fokusnya untuk melayani pekerjaan Tuhan tanpa memikirkan upah atau persembahan. Nah, kita harus memiliki kemurnian hati. Kalau kita sebagai hamba Tuhan tidak memiliki kemurnian hati, bagaimana mungkin jemaatmu memiliki kemurnian hati? Yang hamba Tuhan harus hatinya murni. Jangan serakah, jangan tamak, jangan senang kalau dekat orang kaya untuk mengharapkan dapat persembahan. Jangan mengharapkan belas kasihan dari orang kaya untuk memberkati hidupmu. Kalau engkau benar-benar real hamba Tuhan, saya percaya dan yakin Tuhan yang akan mengurusin. Tuhan yang akan gaji hidupmu. Tuhan akan mencukupi. Tuhan akan memperlengkapi hidupmu dengan caranya yang ajaib, menyediakannya dengan penyediaan secara ilahi. Jangan sampai imanmu digadaikan dengan mohon, minta.
mentalnya mental budak, mental ngemis. Pakai firman Tuhan untuk keuntungan pribadi. Pakai ayat-ayat tertentu hanya untuk keuntungan pribadi. Untuk mendapatkan uang. Dan itu sangat-sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Paulus berbeda. Dia tidak mencari keuntungan dari firman Allah. Dari pemberitaan dia tidak mencari keuntungan. Tidak heran Paulus memiliki pengaruh yang besar. Tidak heran Paulus dipercayakan Tuhan nulis 3/4 perjanjian baru. Tidak heran Paulus ini menjadi rasul yang memiliki dampak yang sampai hari ini luar biasa. Kalau seorang hamba Tuhan memiliki kemurnian hati, masalah uang ini harus beres. Jangan sampai pakai ayat firman Tuhan untuk mengintimidasi, untuk meminta belas kasihan dan lain sebagainya. Jangan menjadi hamba Tuhan yang tamak, mengejar kemewahan duniawi. Kita ini melayani Tuhan kok. Kita ini hambanya Tuhan. Kita ngikutin apa yang Tuhan mau. Kita ngikutin apa yang Tuhan inginkan. Bukan ngikutin kemauan kita sendiri, memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Paulus, orang yang berbeda. Dia tidak mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara. Sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah. Dan di hadapannya. Kalau orang itu murni masalah uang, dia bisa ngomong uang dengan bebas. Tapi kalau hatinya nggak murni, hatinya dipenuhi dengan keuntungan pribadi, dia ketika memberitakan firman, dia coba cari celah di mana supaya dia dapat keuntungan. Itu jahat di mata Tuhan. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini masalah uang kita harus beres. Karena di akhir zaman ini banyak jemaat Tuhan ngelihat pendetanya luar biasa serakahnya, tamaknya. Dia berbagai macam cara, pakai cara yang licik, jahat, culas, mengintimidasi jemaat hanya untuk dapat persembahan. Mengintimidasi jemaat supaya jemaat memberikan persembahan pakai ayat-ayat firman Tuhan. Nah itu tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan itu tidak mau duitmu. Tuhan mau hatimu. Hati ini loh yang harus dipersembahkan dahulu di hadapan Tuhan. Buat apa memberikan persembahan yang besar? Ternyata di dalam hati kita busuk, hidup kita jahat di hadapan Tuhan. Tuhan mau hati kita yang jadi korban dahulu yang menyenangkan hatinya. Baru kita bisa memberi persembahan. Persembahan kan juga nggak harus diberikan kepada hamba Tuhan atau gereja. Persembahan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang Tuhan sudah tentukan. Banyak hamba Tuhan memakai segala macam cara untuk mendapatkan keuntungan. Ya, kita sebagai umat Tuhan juga harus peka. Jangan sampai ditipu dengan hamba Tuhan yang tamak dan serakah. Harus memiliki kemurnian hati masalah keuangan ini. Jangan menjadi tamak. Jangan makan uang persembahan untuk bermewah-mewahan. Jangan juga uang hasil persembahan yang dikumpulkan dari persepuluhan buah sulung atau persembahan apapun namanya, dipakai untuk investasi bodong. Itu yang lebih parah lagi. Dipakai untuk hal yang tidak berguna, yang nggak sifatnya nggak kekal. Justru harusnya yang tepat uang persembahan yang didapat dari jemaat, dikumpul dari jemaat itu dipakai untuk kebutuhan jemaat. Membantu orang-orang yang miskin dan kekurangan. Untuk membiayain maintenance operasional gereja. Membantu jemaat-jemaat yang susah. Itu jauh yang tepat. Itu jauh lebih berguna dibanding dengan ditaruh di deposito. Buat apa taruh deposito? Dibelikan barang-barang mati yang nggak berguna. Tidak ada gunanya. Kita harus jadi pengelola yang baik. Kita harus jadi bendahara Tuhan yang baik. Jangan jadi orang yang merasa mempunyai sehingga mengelola uangnya dengan semaunya sendiri. Hamba Tuhan harus tetap memiliki kemurnian hati. Harus memiliki kemurnian hati ketika melayani, tulus melayani. Bukan karena ingin dapat persembahan, bukan ingin dapat uang, bukan ingin dapat nama baik. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika seseorang didapatin memiliki kemurnian hati, pasti hidupnya memiliki dampak, kuasa dan otoritas. Tapi kalau sudah didapatin menjadi hamba Tuhan yang tamak dan serakah, tidak jauh beda dengan Imam Eli, tidak jauh beda dengan anak-anaknya Imam Eli, Bileam, Gehazi, Yudas, ujungnya kan binasa. Dan saya berdoa, kita sebagai para hamba Tuhan memiliki kemurnian hati, dan tentunya kita akan bisa melahirkan jemaat-jemaat yang memiliki ketulusan, yang benar-benar
dewasa di dalam Kristus. Bukan hanya sekedar percaya Tuhan, datang ibadah, pingin diberkati, pingin kaya, dan lain sebagainya. Semakin kita memiliki kemurnian hati, semakin Tuhan akan percayakan perkara-perkara ilahi yang ajaib dan dahsyat. Bapak Ibu, kita mau terus jagain hati kita nih. Jangan sampai meleset dengan masalah uang ini. Karena orang-orang tertentu hatinya melintir dengan uang. Tidak bisa melihat lagi yang berbau kemewahan, kekayaan. Lu Bapak Ibu boleh kaya kalau Bapak Ibu bisa mengelola bisnismu, usahamu dengan baik, keahlianmu. Tapi jangan karena makan persembahan kamu berfoya-foya dan berkaya raya. Banyak hamba Tuhan yang jadi pengusaha dan pengusaha sukses. Itu lebih bagus, jadi berkat bagi banyak orang. Dan layak kalau dia memakai kekayaannya untuk membeli barang-barang mewah. Tetapi yang tidak pantas itu ketika seorang hamba Tuhan karena dapat uang persembahan akhirnya pakai bermewah-mewahan. Sedang jemaatnya keleleran, miskin dan menderita tidak diperhatikan. Hamba Tuhan juga harus memiliki kemurnian hati ketika diperhadapkan dengan jemaat yang miskin, tetap setia, tetap tulus melayani dengan kemurnian. Ketika dikirim jemaat yang kaya pun juga harus tetap sama hatinya, tidak melintir. Bukan malah menjilat dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataan di akhir zaman, banyak ditemuin hamba Tuhan senangnya melayani orang yang kaya. Sedangkan jemaat yang miskin tidak dipedulikannya. Semuanya orang miskin, orang kaya itu sama di hadapan Tuhan. Kita sebagai pelayan Tuhan harus memiliki kemurnian hati. Jangan senang melayani orang kaya, sedangkan orang yang miskin, orang yang papa, orang yang kekurangan ditinggalkan. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejarkan perkenanan Tuhan. Bukan yang sekedar bagus dilihat manusia, tapi ujungnya malah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nih, jagain hati, masalah duit, masalah kemurnian, masalah ketulusan, masalah tidak membedakan antara si kaya dan si miskin. Ini penting sekali. Jangan menjadi hamba Tuhan yang rasis. Jangan menjadi hamba Tuhan yang tamak. Ngejar kekayaan, ngejar persepuluhan, ngejar persembahan. Kalau nggak dapat, akhirnya kecewa. Ya, tujuan jadi hamba Tuhan sudah meleset dari tujuan Tuhan kalau sampai seperti itu. Kalau kita sampai jadi hamba Tuhan, hanya sekedar mengejar sesuatu yang sifatnya materialistis, tidak kekal, berarti ada yang salah. Yang kita kejar itu adalah kekekalan. Tapi kalau ada hamba Tuhan ngejarnya materi, kemewahan, bukan yang sifatnya kekal, ada yang salah. Tapi kalau engkau jadi hamba Tuhan dan pengusaha yang sukses dan berhasil, engkau berhak kok pakai uang apapun juga. Pakai berkat yang dipercayakan dalam hidupmu. Dan engkau harus bertanggung jawab juga di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, diberkatin itu boleh. Menjadi kaya juga boleh. Tapi kalau engkau mencari kekayaan dengan memanfaatkan kebenaran firman Tuhan, menjual kebenaran firman Tuhan, mencari keuntungan dari firman Tuhan hanya untuk perutmu sendiri, itu yang tidak benar. Ketika kita menjadi hamba Tuhan, kita murni melayani untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita menjadi pengusaha, ya kerjakan, tanggung jawab. Jadi pengusaha yang sukses dan berhasil, ketika engkau diberkati, engkau juga bertanggung jawab dengan berkat yang dipercayakan Tuhan dalam hidupmu. Saya berdoa, mulai hari ini kita memiliki kemurnian hati. Jangan segala sesuatu dihitung dengan untung dan rugi. Kalau saya ikut Tuhan, untungnya apa? Kalau saya melayani Tuhan, untungnya apa? Kalau saya ketemu orang, untungnya apa? Nanti nggak memiliki kemurnian. Jadi segala sesuatu ditakar dengan uang. Padahal tidak semuanya kita bisa nilai dengan uang. Ada hal yang ilahi yang tidak bisa ditukar dengan uang. Makanya ini penting. Kita harus bebas dari ketamaan, keserakahan, semua hal yang duniawi yang mencondongkan hati kita kepada hal-hal yang materialistis, itu juga harus dikuduskan, disucikan. Karena kita adalah representasi dari kerajaan Allah yang mencerminkan kemuliaan Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini akan memurnikan hati kita, semakin memiliki kemurnian, ketulusan. Dan hamba Tuhan, jangan pernah minta belas kasihan dari orang-orang kaya atau dari jemaatmu. Kamu percaya kamu dipanggil sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, Tuhan yang mencukupin kebutuhanmu. Jangan gadaikan firman Tuhan hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Itu jahat di mata Tuhan. Dan jangan pernah minta dengan mengajukan proposal. Kalau Tuhan panggil kamu, Tuhan cukupin, Tuhan gaji kamu. Kita memiliki iman yang tulus dan murni. Kalau kita murni dan memiliki ketulusan dalam masalah uang, kita
bebas memberitakan firman Tuhan. Bebas. Dan pastinya dampak dari pelayanan akan semakin besar. Otoritas semakin dipertambahkan. Dan tentunya Tuhan akan bawa engkau mengalami perkara-perkara yang lebih dahsyat. Amin. Uang dan hati harus benar-benar murni di hadapan Tuhan. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba, firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Firman jadi kehidupan. Berkati setiap orang yang mendengar firman-Mu tanpa terkecuali. Bisnis usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Tuhan. Nah, mau berdoa orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit beri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender, tutup matamu dan sebagainya. To your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Terus Tuhan. Inaralamaya siribini mianamu. Ini miana naralamu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maka namanya sirimiana nama. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini miana lambu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar kan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. We thank you, we praise you, we adore you.
Thank you, we praise you, we adore. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede mianaramo. Ikiri mianananamo se. Ikiri miananamo so. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, oh. Inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya yang datangnya daripadamu itu. Dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus
Gunakan pribadimu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang, hamba-hambamu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir, kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerahmu, kemurahanmu melimpah-limpah untuk orang yang kau kasih ini, orang yang setia melayani ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you.